Fala yu'adzinu laha bal yuqalu laha irji min haitsu tatallini, gitu ya. Ini kita masih membahas tentang wasyamsu tajri dari taqdirul azizin. Ayat berapa itu? Surah Yasin ayat banyak. Bilang Pak Muhammad ya baca Yasin kan cuma 5 menit ya. Kok kita ngaji aja 3 tahun gak hatam-hatam ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Dan ketika matahari itu minta izin oleh Allah untuk tidak lagi menyinari dunia, ya, dikarenakan kemungkaran dan kemaksiatan, fala yu'adzinul laha, maka Allah enggak mengizinkan matahari tersebut, bal yuqalu laha, akan tetapi yuqalu dikatakan laha kepada matahari itu, irji, kembalilah kamu. Irji'i, kembalilah kamu, min haitsu tatallini, dari tempat kamu terbit. Fatatallahu min masyriqiha, fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Jadi matahari itu pernah ya mengajukan diri kepada Allah, enggak mau terbit lagi, dikarenakan melihat ro'at minal ma'asi wal munkarat, karena melihat keadaan bumi kebanyakan maksiat dan kemungkaran. Dia mau sujud saja kepada Allah. Di mana adanya itu? Tahtal arsy, di bawah arsy Allah. Kata matahari, ya Rabb, ya, saya gak mau lagi menyinari dunia dikarenakan kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi sama Allah, fala yu'adzinu laha, gak diizinkan. Malah kata Allah, irji'i ila haitsu tatallina, kembali kamu di mana tempat kamu terbit. Fadakallahu min masyriqiha, maka kembalilah terbitnya itu matahari daripada masyriq, bagian sebelah timur, ya. Fadzalika, maka yang demikian itu qauluhu firman Allah Ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha, ya, tafsir-tafsirannya. Wa ala hadzal tariqi, ya, dan menurut penafsiran ini asyamsu tatalliqu wa tadlubu ila yaumil qiyamah, matahari itu terbit dan terbenam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya. Jadi kalau matahari tidak keluar bukan berarti matahari demo kayak begini, bukan, ya. Tetap terbit sampai terjadinya hari kiamat. Fa amma, ya, idza kana waqtul qiyamati qariban, tanda-tanda kiamat. Pernahkah kita dengar ada ustaz yang jelasin tanda-tanda hari kiamat? Matahari terbit dari sebelah barat, ya. Nah, ketemu nih di sini tafsirnya tadi ketemu nih. Fa amma idza kana waqtul qiyamati qariban, dan apabila idza kana waqtu qiyamati qariban, apabila akan datang hari kiamat qariban, semakin dekat. Apabila kiamat semakin dekat, wa zaharal fisku, dan semakin nampak fisku, kefasikan, kefasikan itu kemungkaran, ya. Ibadah mah ibadah, maksiat mah jalan, kan kayak gitu. Malah banyak yang gak ibadah tapi banyak maksiat. Wal fujur, dosa-dosa. Fa'al tamaha fujuraha wata qad aflaha man wa qad khaba man kadzabat samudu idil ba'atha faqala naqatallahu, dan seterusnya, gitu ya. Dan semakin nampak dosa-dosa, ya. Wa kasratil ma'asi, dan semakin banyak ma'asi, maksiat, jamak daripada maksiat, ma'asi. Wa dunub itu sama dengan dosa, makin banyak dosa.
Ketika kiamat semakin dekat, semakin banyak orang fasik, semakin banyak orang mungkar, semakin banyak orang maksiat, semakin banyak dosa-dosa alal abdi di bumi, wa rafa'al amru bil ma'ruf, dan semakin diangkat orang merintahkan kepada kebaikan. Nanti salah satunya gitu, orang mengajak kebaikan semakin gak ada, semakin langka. Wa nahyu anil munkar, dan orang yang mencegah kemungkaran semakin kurang. Wa dha'afat ahkamus syariah, dan juga lemahnya hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat lemah kalah dengan hukum dunia. Bahasanya begini, jangan bawa-bawa agama gitu ya. Jangan bawa-bawa agama. Udah agama mah di masjid aja. Udah agama mah di pengajian aja, kayak gitu. Maka kalau kondisinya udah kayak begini, fafi dalika zaman, kalau kondisi udah seperti itu, tasjudu syamsu tahtal arsy miqdaral lailin, maka matahari akan sujud tahtal arsy, di bawah arsy, miqdaral lailin, sepanjang malam. Jadi matahari tenggelam di sebelah barat, kemudian matahari sujud di bawah arsy-nya Allah. Ya. Kenapa? Karena nggak mau lihat lagi keadaan dunia seperti itu. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk Allah itu udah banyak yang yang ngelihat dunia ini, udah banyak yang bahasa kita ceneh gitu. Ya, udah pada jengkel gitu ya. Ya, bumi udah pada jengkel sebenarnya, pada hidup mereka makhluk Allah. Sampai pernah ada gunung itu kan airnya kering. Jadi ada sahabat yang minta air, airnya nggak ada. Lapor sama Rasul, ya Rasul, gunung ini nggak mau mengeluarkan air. Ya. Kemudian sama Rasul diajak ngomong. Ya. Rasul kan dengan izin Allah ngomong, wahai gunung, kenapa kau nggak mau bagikan air sahabat-sahabatku? Kemudian gunung itu bicara, ya Rasulullah, bagaimana aku masih punya air, tiap hari aku menangis habis airku. Kenapa? Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amara. Jadi ketika aku mendengar kalimat waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu, aku khawatir jangan-jangan yang dimaksud batu adalah aku, kata gunung. Aku nangis terus-terusan, sampai kering ke gunung. Gunung aja nangis takut dijadikan bahan bakar api, padahal kita juga jadi bahan neraka. Maka di dunia ini kata Rasul ada gunung nanti yang kita lihat di surga, yaitu Jabal Uhud. Hadal Jabal min Jibalil Jannah. Ini adalah gunung yang nanti gunung ini bakal berada di surga. Mudah-mudahan pada bisa kita rasakan semuanya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sujudlah matahari di bawah arsy miqdar laili, sepanjang malam. Fala yu'addinullaha an tatli'a wal qamaru kadzalika. Fala yu'addinullaha an tatli'a. Nah, setelah itu maka matahari tidak diizinkan an tatli'a, untuk terbit lagi. Nah, ini tanda-tanda kiamat nih. Jadi matahari udah ngumpet di bawah arsy. Matahari tak usah terbit lagi. Wahai matahari, kata Allah, ya, fala tu'addinullaha, aku nggak izinkan kamu terbit. Jadi besok jangan terbit, gitu. Jangan terbit gitu. Wal qamaru kadzalika najibu ila makani syamsi, dan ternyata bulan juga begitu. Wal qamaru, dan ternyata bulan kadzalika sama seperti itu. Yajibu ila makani syamsi, mereka berkumpul di tempatnya matahari, berarti bulan dan bintang sujud di bawah
harus kiamat nanti. Sujud di bawah harusnya Allah. Fayam kusani fi makanin wahidin, keduanya terdiam di tempat yang satu di bawah harus Allah. Miqdara salasi layalin, sekira-kiranya 3 hari 3 malam. Jadi ternyata sebelum hancurnya dunia 3 malam itu ya malam kita kira-kira kita pengen ngalamin kiamat apa kagak ini? Oh kagak ya? Mana bukti beli wajah kiri kita? Kita lihat film gempa, lihat banjir aja kayak apa tahu ya? Ya kalau kena jadi kiamat, masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kayak apa bocah-bocahnya itu? Orang kita kena lindu apa namanya? Lindu aja udah pada terbuyang gitu ya. Masya Allah, dahsyat ya. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat yang kiamat hakiki, tapi semua pasti kita ngalamin kiamat binafsi, yaitu kematian, berupa kematian termasuk kiamat ya. 3 hari 3 malam sekiranya matahari dan bulan terdiam, tilkal lailatil la ya'rifu illal mutahajjidun, tidak ada yang tahu peristiwa itu. Ada yang tahu kan malam, dikirain malam karena matahari gak terbit. Tidak ada yang tahu peristiwa itu illal mutahajjidun, kecuali orang-orang yang rajin tahajud. Loh kenapa? Loh ini gak terbit matahari. Ya bahasanya begini, ini buat tarhim mulu tapi gak sungguh-sungguh, dan gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang tahajud lah. Pokoknya malam terus ini ya. Nggak ada fajar, nggak ada terbit matahari, nggak ada fajar. Sementara datang waktu subuh ketika terbit fajar shadiq atau fajar kadhib. Jadi hanya orang-orang yang rajin tahajud yang merasakan peristiwa ini. Yang tidur kagak tahu. Biar kagak tahu terbit apa enggak, kan kita nggak tahu kan. Kadang-kadang dengan adzan juga begitu. Padahal adanya menenang banget, as-sholatu khairum minan naum. Jadi orang-orang yang rajin tahajud yang memahami ini. Dan alhamdulillah ya Pak Winanto, jamaah kita, kalau sholat tahajud, masya Allah nggak ragu saya nggak benar. Setiap kita pergi ziarah, kemarin juga ketika kita rapper, ibu-ibu jam 2:30 udah pada tahajud. Padahal jam 12 udah tidur. Itu saya sampai nggak muat tempat sholat tahajud, sampai ada itu apa Ibu Hajan Nur itu di bawah tangga sholat tahajudnya. Udah gak muat. Pak Haji Misbah sama Pak Haji Dodi, masya Allah, duluan dia itu. Pak Haji Misbah jam 2 udah bangun, tapi setengah 10 udah tidur. Kalau tahajud baru ceritanya ada, masya Allah benar-benar jamaah kita. Pergi ziarah kemanapun, jam 2:30 udah bangun, udah mandi. Padahal jam 12 udah tidur. Tapi pagi itu pulangnya di bis leklok. Itu tandanya sering tahajud. Jadi hanya orang-orang yang ahli tahajud yang merasakan faidah inqadu min naumihi, ketika mereka bangun dari tidurnya, qamu ila adamil ibadati wa ta'ati wa dzikri wal aurat. Mereka bangun untuk apa? Ila adamil ibadah, untuk melaksanakan ibadah, wa ta'ah dan ketaatan, wa dzikri dan berzikir, wal aurat dan wiridan. Zikir yang terus-menerus disebut dengan wiridan. Kita habis sholat, subhanallah, sering terus-menerus namanya dengan wiridan. Itu zikir yang terus-menerus disebut dengan aurat atau wiridan. Kemudian ini kalau wasyamsu tadri, ini apa namanya ini? Salah tulis ya. Langsung di bawahnya. Wa ada wazaifat ibadatihim kama yafaluna kullal lailatin falam yatalil fajr wa nazaru ila nujumi wal kawakib. Jadi mereka pada bingung ketika sedang melaksanakan ibadatihim, perbuatan ibadah mereka, kama yafaluna seperti mereka yang lakukan kullal lailatin setiap malam. Jadi ahli tahajud ya.
Ketika mereka melakukan hal itu setiap malam, falam yatalil fajru, kok enggak terbit fajar. Jadi aneh. Di tahajud udah lama tapi enggak terbit fajar. Fajar enggak ada fajar. Wa nasaru ilan nujumi wal kawakib, begitu keluar jeliat bintang-bintang, meteor masih ada. Merasa kita begini nih, biasanya kita tahajud 6 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian baca zikir, apakah zikir maksurat? Kalau maksurat mau panjang banget ya, maksurat bisa 1 jam ya. Kita zikir sebentar, biasanya mau udah fajar. Kok nggak fajar-fajar? Dia keluar, dia lihat, loh masih ada bintang, masih ada meteor, masih ada galaksi. Wahia ala hal alihah, dan kok masih di situ-situ aja itu bintang, gak hilang-hilang. Tapi bulan gak ada. Ya. Padahal malam tapi bulan gak ada. Bulannya kemana? Kemana bulannya? Tadi ama matahari mereka berdiam di bawah atas. Jadi gak bisa melihat bulan, yang dilihat cuma nujum, bintang-bintang wal kawakib, ya antariksa itu. Fazonu, maka mereka menyangka, ini ahli-ahli ta'wil menyangka, anna faqatnal waktu, mungkin kami telah ketinggalan waktu, ya kayak gitu. Maksudnya ay naqasna min dhaifina min at-thaqah, atau mungkin kami kurang naqasna min zaifina minat to'ah, daripada melaksanakan ketaatan. Ya, mungkin kami kurang kata tahajudnya kali. Ya. Ditambah lagi, summa tahajud fi ta'ati wa dzikri wal aurat, maka lebih sungguh-sungguh lagi dia taat dzikir dan baca wirid. Falam yatalil fajr, tapi tetap tidak muncul terbit fajar, enggak ada keluar fajar. Wa nazaru ilan nujumi wal kawakib wa hiya ala haliha, dan melihat lagi kepada bintang-bintang dan juga kawakib, gugusan antariksa, wa hiya ala haliha, dan ternyata masih begitu-begitu aja. Nah, dia yang tahu tuh. Lah kok perasaan tahajud udah nambah, tapi kok nggak siang-siang gitu. Padahal bacaan bermacam-macam dibaca, tapi kok nggak terbit-terbit juga ini fajar. Nah, akhirnya baru sadar apa yang terjadi. Ya, setelah ke atas wa khafu min hadhil alamah, dan mereka takut dengan tanda-tanda ini. Wa aiqanu anna hadhihi min alamatil qiyamah, dan mereka yakin ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Wah, ini mungkin tanda hari kiamat, matahari nggak mau terbit, bulan juga nggak ada. Mungkin tanda-tanda hari kiamat. Ya, kalau demikian, fa akhbara ba'duhum ba'd, dikabarkan yang lainnya, dikasih tahu, mau kiamat, bangun. Wajtama'u fi masajid, kemudian pada kumpul di masjid-masjid, yatadarra'una ilallahi ta'ala, mereka semua tadarruk. Tadarruk itu apa ya? Mendekatkan diri kepada Allah, ibadah khusyuk kepada Allah, karena mereka yakin akan terjadi hari kiamat. Yang tahu cuma ahli-ahli sholat tahajud. Makanya orang yang ahli sholat malam itu seringkali dikasih pemahaman di luar pemahaman orang biasa. Bahkan kalau Jawa Timur itu bukan cuma sholat malam, habis sholat malam disuruh jalan, mondok 5 tahun, ziarah ke 4 wali, jalan kaki, ada gitu. Mondok 10 tahun, ziarah Wali Songo, jalan kaki, sampai ke Mbah Kholi itu jalan kaki dia. 3 hari 3 malam baru pulang, di makam itu nginep di sana, tirakat di Masjid Ampel, ikut ngaji seminggu, disuruh gitu, tirakat namanya. Dan itu yang tahu hanya orang-orang yang ahli tahajud.
wa yakuna min khasyatillahi ta'ala min tilka ta'ifah wallahu a'lam